mantan Gubernur Sulawesi Utara Sulut, Oli Dondokambe, diperiksa penyidik Subdit 3, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Sulut selama sekitar 4 jam. Pada Senin 21 April 2025, Oli datang untuk memberikan klarifikasi terkait kebijakan pemberian dana hibah pemerintah Provinsi Sulut kepada sejumlah lembaga, termasuk organisasi keagamaan. Oli hadir di Mapolda Sulut sekitar pukul 10.30 WITR, didampingi Victor Warung dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 14.50 WITR. Dalam keterangan kepada wartawan, Oli menjelaskan bahwa pemeriksaan berfokus pada prosedur administrasi penyaluran hibah, mulai dari proses penandatanganan nota perjanjian, hibah daerah NPHD hingga pencairan dana. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan tersebut sudah dijalankan sesuai aturan. Sebagai pemberi hibah, saya datang ke Polda untuk memberikan keterangan. Prosedurnya sudah sesuai aturan, kata Oli. Oli juga menegaskan bahwa setelah dana hibah disalurkan, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi penggunaannya secara rinci. Tugas kami hanya menyalurkan sesuai prosedur. Penggunaannya menjadi tanggung jawab penerima. Tambahnya, pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor dana hibah kepada gereja Masehi, Injili di Minahasa GMIM. Sebelumnya, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan. Mereka berasal dari kalangan pejabat aktif, mantan pejabat Pemprov Sulut, hingga pimpinan organisasi keagamaan. Para tersangka tersebut diantaranya mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut periode 2018-2019, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulut tahun 2020, Kepala Biro Kesra Setdeprov Sulut sejak tahun 2021, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut sejak tahun 2022, serta Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode BPMS JMIM sejak 2020. Kapolda Sulut, Irjen Pol Roy Kelangi, menegaskan bahwa para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor, serta pasal 55 ayat 1 KUHP. Berdasarkan audit resmi negara, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar 8,9 miliar rupiah dalam kasus ini. Bukti-bukti yang dikumpulkan meliputi laporan pertanggungjawaban hibah, proposal permohonan hibah, serta naskah perjanjian hibah yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2019. Kapolda Sulut memastikan bahwa seluruh proses penyidikan dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, serta menghormati hak asasi manusia. Kepala Bidang Humas Polda Sulut, AKBP Alam Syahpe Hasibuan, juga menegaskan bahwa Oli Dondokambe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Hingga kini, penyidikan masih terus berlanjut, dan